sahabat pembelajar, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kurikulum dasar yang kedua. Pertanyaan pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah suatu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar motivator dapat mengenali karakter anak, dapat mengenali kemampuan masing-masing tiap anak, dan juga dapat mengenali kesukaannya. Terus, motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter tiap-tiap anak. Lalu, motivator juga dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Lalu yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual sistem? Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap sehingga nantinya minat belajar siswa akan meningkat. Lalu pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peranan masing-masing. Sebutkan apa peranannya. Peranan guru atau motivator di Bimba sangatlah penting bagi perkembangan minat baca dan minat belajar pada anak. Salah satu peranan penting seorang motivator adalah harus memiliki sikap yang terbuka. Nah, dengan sikap yang terbuka ini, guru harus dapat mendorong siswanya agar berani dan percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya serta menanggapinya dengan positif. Nah, seorang motivator juga harus mau dan mampu menerima kekurangan dan kelebihan dari tiap masing-masing anak dengan cara memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan apapun yang dihadapi oleh anak didiknya. Lalu, seorang motivator juga harus mau membantu siswa untuk memahami dan memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Ketika dalam proses menumbuhkan minat belajar anak, prosesnya itu tidaklah cepat, tapi dibutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan penuh perhatian agar nantinya mereka memiliki rasa percaya diri, keberanian, dan juga bisa mengambil keputusan. Lalu yang ketiga peranannya adalah seorang motivator harus menciptakan hubungan yang serasi dan penuh kebahagiaan atau kegairahan dalam interaksi belajar mengajar di dalam kelas. Peran murid di Bimba yaitu murid sebagai subjek belajar, artinya fokus utama perhatian guru sepenuhnya pada anak sebagai individu yang unik. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah apa perbedaan antara metode individual sistem dengan klasikal sistem? Kalau individual sistem, di mana perbandingan muridnya adalah lebih sedikit daripada yang klasikal sistem. Klasikal sistem cenderung lebih banyak jumlah muridnya. Lalu di individual sistem materi itu berbeda-beda, tapi di klasikal sistem materi itu diberikan secara seragam. Dan di individual sistem kurikulum itu menyesuaikan tiap kemampuan anak, tapi di kelas klasikal sistem ini kurikulumnya itu sudah ditentukan atau sudah dibuat. Lalu kalau di individual sistem anak itu sebagai subjek belajar, dan di klasikal sistem guru yang sebagai sumber belajar. Pertanyaan nomor 6 adalah bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual sistem. Cara yang pertama adalah selalu melakukan evaluasi afeksi terhadap afeksi anak. Apakah anak ceria, apakah anak terlihat antusias di dalam belajar atau tidak. Lalu yang kedua, harus memahami metode dan kurikulum di Bimba. Yang ketiga, melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Lalu yang keempat, berikan kegiatan bermain sambil belajar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Lalu yang kelima, jangan pernah minta dimengerti oleh anak, tapi kita yang harus mengerti anak. Lalu yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem?
Nah, dampaknya bila pembelajaran itu individual system, nantinya pembelajaran itu akan menyenangkan karena dilakukan sesuai dengan kesukaan anak, disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap anak. Nantinya anak akan menjadi senang dan akan tumbuhnya minat belajar pada anak. Dampak yang terjadi jika tidak menggunakan pendekatan individual system, yaitu pembelajaran itu nantinya akan membuat anak itu menjadi stres, akan merasa terbebani karena kemampuan anak kan berbeda-beda. Jadi mereka nantinya akan merasa dipaksakan dalam belajar, sehingga pembelajaran itu tidak akan menyenangkan. Nantinya memang anak-anak nantinya akan mampu, tapi mereka belum tentu minat belajarnya tumbuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang metode variation skill. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena rentang konsentrasi anak itu rendah, maka harus divariasikan biar anak tidak merasa cepat bosan. Lalu karena anak-anak itu mudah teralihkan, fokusnya mudah hilang, maka harus dilakukan variation skill. Lalu anak-anak itu biasanya cepat merasa bosan. Lalu yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah agar pembelajaran itu tidak bosan, pembelajaran itu tetap semangat, antusias, dan juga supaya anak-anak tertarik dengan pembelajaran. Pertanyaan keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Lalu pertanyaan kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan aspek kognitif diantaranya adalah dengan bermain baca-bacaan, dengan membaca, dan dengan bermain modul matematika. Lalu pertanyaan keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan afektif itu diantaranya dengan berdialog, bernyanyi, dengan bercerita, mendongeng, dan juga melakukan permainan edukatif lainnya. Lalu yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik yaitu dengan melakukan kegiatan menulis dan juga mewarnai. Lalu pertanyaan ke-8, bagaimana caranya memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Nah, contohnya diawali dengan berdialog bimba, lalu dengan belajar modul matematika, kemudian diselingi dengan bernyanyi, kemudian diselingi dengan membaca, dan kemudian dengan menulis. Nah, diharapkan untuk menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut. Jadi tidak boleh berturut-turut, kecuali jika anak senang melakukan itu. Jadi boleh. Tapi kalau misalkan anaknya terlihat sudah bosan, maka harus divariasikan dengan aspek lainnya. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Nah, artinya ketika suatu proses pembelajaran itu menyenangkan, membuat anak-anak happy dan bahagia dalam belajar, maka nantinya seorang anak akan mau mengulang pelajaran kembali. Seperti itu. Ketika proses belajar menyenangkan, anak mau mengulang pelajaran. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Nah, ketika anak tadi sudah mau mengulang pelajaran, nantinya anak akan menjadi mampu dalam belajar. Ketika diulang, nanti anak akan menjadi mampu dalam belajar. Kemudian yang ketiga, dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, ketika anak tadi sudah mampu, maka tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, ketika tujuan pembelajaran itu tercapai untuk membuat anak-anak bahagia dalam belajar, maka nantinya pembelajaran itu akan menyenangkan dan sehinggalah tumbuhnya minat belajar pada anak.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.